Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang SD atau MI. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi pembelajaran, dosen pengampu Ibu Yuning Eka Rahmawati MPD. Yang pertama, profil peserta didik SD atau MI. Peserta didik pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah berada pada rentang usia 6-12 tahun. Pada usia ini, anak masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, guru perlu memahami kondisi perkembangan anak agar pembelajaran PAI dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, tahap perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Anak SD atau MI umumnya sangat aktif bergerak dan suka melakukan kegiatan langsung. Mereka belum bisa duduk diam dalam waktu lama. Jika pembelajaran terlalu monoton, anak akan mudah bosan dan kehilangan konsentrasi. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu diselingi aktivitas sederhana seperti gerak, praktik, atau permainan edukatif. Yang kedua, perkembangan kognitif. Secara kemampuan berpikir, anak berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami pelajaran melalui contoh nyata dan pengalaman langsung. Materi PAI akan lebih dipahami jika disertai cerita, gambar, praktik, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari daripada penjelasan yang abstrak. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Pada usia ini, anak mulai belajar berinteraksi dengan teman, ingin dihargai, dan senang mendapat pujian. Emosi anak belum stabil, sehingga mudah merasa senang atau kecewa. Guru perlu bersikap sabar, memberikan dukungan, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Yang keempat, perkembangan moral. Peserta didik SD atau MI mulai mengenal aturan dan nilai baik serta buruk. Namun, pemahaman moral mereka masih bergantung pada contoh dari orang dewasa. Anak cenderung meniru perilaku guru dan orang tua, sehingga keteladanan menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran PAI. Yang kelima, perkembangan spiritual. Pada tahap ini, anak mulai mengenal Allah, doa, ibadah, dan akhlak mulia secara sederhana. Pemahaman agama masih bersifat dasar dan perlu ditanamkan melalui pembiasaan, bukan paksaan. Selanjutnya, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tindakan. Anak akan mengulangi perilaku yang diberi penghargaan dan cenderung menghindari perilaku yang mendapat teguran. Alasan teori behavioristik pada peserta didik SD atau MI. Teori ini sangat sesuai untuk peserta didik SD atau MI karena anak masih mudah diarahkan melalui pembiasaan dan penguatan. Dalam pembelajaran PAI, teori ini dapat diterapkan melalui pujian ketika anak berperilaku baik, penghargaan sederhana saat anak rajin beribadah, teguran yang mendidik jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, analisis faktor perkembangan peserta didik SD atau MI. A. Faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri anak, seperti yang pertama, genetik, yaitu kemampuan dasar yang berbeda-beda. Yang kedua, kesehatan. Anak yang sehat lebih mudah fokus belajar. Yang ketiga, kematangan, kesiapan anak dalam menerima pembelajaran sesuai usianya. Faktor ini memengaruhi daya tangkap anak terhadap materi PAI. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar anak, antara lain yang pertama, keluarga, terutama kebiasaan ibadah di rumah. Yang kedua, sekolah,
suasana religius di lingkungan madrasah. Yang ketiga, teman sebaya, perilaku teman mudah ditiru. Yang keempat, media, tontonan yang mempengaruhi sikap anak. C. Faktor Islami. Faktor Islami meliputi yang pertama, iman, pengenalan terhadap Allah sejak dini. Yang kedua, ibadah, pembiasaan sholat, doa, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, akhlak, sikap jujur, sopan, dan saling menghormati. Faktor ini menjadi dasar utama dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, solusi pembelajaran PAI. A. Metode pembelajaran. Yang pertama, metode cerita, storytelling kisah Islami. Guru menyampaikan materi melalui cerita kisah nabi, sahabat, atau tokoh teladan dalam Islam. Cerita ini disampaikan dengan bahasa sederhana dan menarik. Melalui metode ini, anak lebih mudah memahami pesan iman dan akhlak, karena disampaikan dalam bentuk cerita yang dekat dengan dunia mereka. Yang kedua, metode pembiasaan. Guru membiasakan peserta didik melakukan kegiatan keagamaan secara rutin, seperti berdoa sebelum belajar, mengucapkan salam, dan bersikap sopan. Pembiasaan ini membantu anak membentuk perilaku yang religius secara perlahan dan berkelanjutan. B. Pendekatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dilakukan dengan menciptakan suasana yang nyaman, tertib, dan menyenangkan. Aturan kelas dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Guru lebih banyak memberikan pujian dan motivasi sebagai penguatan positif agar peserta didik merasa dihargai dan semangat belajar. C. Penanaman nilai iman dan akhlak. Nilai iman dan akhlak ditanamkan melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, dan sabar dalam berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, materi PAI dikaitkan dengan pengalaman anak di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar agar lebih bermakna. D. Peran guru PAI. Guru PAI tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru menjadi contoh langsung yang akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, guru PAI harus mampu menjadi figur yang baik dalam iman, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, refleksi calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI di jenjang SD atau MI, tantangan psikologis yang mungkin saya hadapi adalah perbedaan karakter dan kebiasaan peserta didik. Tiap anak memiliki latar belakang keluarga dan pemahaman agama yang tidak sama. Ada anak yang mudah diarahkan, tetapi ada juga kurang fokus dan cepat bosan. Selain itu, emosi anak SD atau MI masih belum stabil, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh kesabaran. Jika guru terlalu serius atau monoton, anak akan sulit menerima pelajaran PAI. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya perlu memahami perkembangan psikologis anak dan menggunakan metode yang sesuai, seperti cerita Islami, pembiasaan ibadah, demonstrasi, dan tanya jawab sederhana. Saya perlu memberikan pujian dan motivasi agar anak semangat belajar dan terbiasa berperilaku baik. Selain menyampaikan materi, saya harus berusaha menjadi teladan yang baik dalam sikap dan perilaku, karena anak mudah meniru gurunya. Dengan sikap sabar, konsisten, dan penuh kasih sayang, pembelajaran PAI di SD atau MI dapat berjalan dengan baik dan bermakna. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.